Hai, kembali lagi di Cerita Senja. Seperti biasa, Cerita Senja akan berbagi cerita, pengalaman-pengalaman mistis dan horor para pendaki gunung yang diangkat dari kisah nyata. Sebelum mulai, yuk ambil headset kalian dan mari kita merinding bareng. Di episode kali ini, Cerita Senja mengangkat cerita dari akun Twitter @wahyuariantn_. Teman-teman bisa follow akun tersebut ya, karena di sana banyak sekali cerita-cerita yang seru. Dan diangkat dari kisah nyata, Dimensi Lain Gunung Merapi, pendakian yang tak terlupakan. Cerita ini berawal dari seorang pendaki di tahun 2015 yang bernama Edi. Ia mendaki ke gunung yang terkenal dengan gunung yang paling aktif di Indonesia. Ya, benar, Gunung Merapi. Dan cerita ini diceritakan dari sudut pandang Edi. Kala itu saat sedang libur panjang semesteran sekolah, aku yang baru saja naik tingkat ke kelas 12 ikut menikmati libur panjangku. Malam itu saat aku nongkrong di salah satu warung di dekat rumahku, tiba-tiba Kosim sahabatku datang. Ayo munggah Merapi sesok. Ayo naik Merapai besok. Itu artinya ya. Ajak Kosim kepadaku. Hah? Gila kau Sim, ngajak mendaki kok dadakan, sama siapa aja? Tanyaku. Aku sama Ali, jawab Kosim. Besok aku berangkat pagi-pagi ke Solo, langsung naik ke Pasar Bubrah, tambah Kosim. Memang gila kalau pergi sama kamu. Aku besok ada kerjaan dari bapakku, aku gak bisa kalau pergi pagi-pagi gitu. Gini aja Ed, kamu kan sudah sering mendaki. Sampai mana-mana tuh. Aku sama Ali naik duluan ke Pasar Bubrah. Aku sama Ali camp di situ. Nanti kamu nyusul gimana? Sebenarnya ada rasa kurang enak saat mendengar ajakan Kosim. Tapi entah setan apa yang merasukinku saat itu hingga akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Besoknya pagi-pagi Kosim memberi kabar lewat pesan HP jika ia dengan Ali sudah berangkat dari rumah. Aku yang sudah mengiyakan ajakannya pun berpikir, bagaimana minta izin ke orang tuaku kalau mendadak begini? Kalau aku bilang mau ke Merapi, pasti tidak dibolehkan. Akhirnya setelah selesai pekerjaanku, aku menghampiri bapak ibuku yang masih ngobrol di teras depan rumah. Aku izin mau menginap di rumah temanku karena ada syukuran di rumahnya. Padahal mah faktanya aku mau naik ke Merapi. Pak, Bu, aku mau ke rumah Dika. Di sana ada syukuran. Nanti malam aku nginep di sana ya, ucapku sambil gemetaran dalam hati. Adiknya baru selesai hitan, Pak. Aku dan teman-teman lainnya diundang, disuruh datang ke rumahnya. Jawabku. Saat itu aku mengerahkan seluruh segenap jiwa ragaku, segala perkataan manisku aku keluarkan berusaha agar aku diberi izin oleh orang tuaku. Saat izin udah didapat, aku hanya bermodal tas ransel berisikan SB dan sedikit makanan pun aku berangkat. Saat berangkat, aku mencoba menghubungi Kosim dan Ali, tapi ternyata HP-nya sudah tidak aktif. Mungkin mereka udah mulai naik di dalam hutan. Tepat pukul 15, aku berangkat menuju Selo. Sesampainya di base camp, ternyata sepi, hanya ada segelintir orang yang aku dapati. Entah baru mau naik atau baru mau turun, aku juga kurang tahu. Selesai mengurus administrasi, aku mulai jalan. Baru sekitar 15 menit jalan, aku bertemu dengan warga lokal yang baru saja turun dari hutan. Namanya Pak Gun. Dan Pak Gun pun bertanya,
"Mau kemana mas? Kok sendirian?" Lalu aku jawab, "Aku mau muncak pak, temanku sudah naik duluan nunggu di pasar Bubrah." Jawabku ke Pak Bon. Ini agak ditranslate ya karena bahasa Jawanya. Aku agak kurang paham sih bahasa Jawa, tapi aku coba translate ya. Kita langsung baca ke bahasa Indonesianya aja ya. Jadi berpesan, si bapak ini berpesan, katanya, nanti kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu jangan turuti, ingat aja dengan tujuanmu, dan nanti jika kamu ketemu pasar di atas, tolong dibeli walaupun hanya satu yang kamu beli. Aku yang bingung dengan perkataan Pak Gun hanya mengangguk karena aku merasa sudah pernah kesini dan tidak terjadi hal apapun. "Ya Pak Gun, aku akan hati-hati. Terima kasih," jawabku. Saat itu jam menunjukkan pukul 17.00 dan aku baru memasuki area hutan. Tepat azan maghrib, aku tiba di pos 1. Sampai sini belum kudapati pendaki lain. Benar-benar sejak tadi aku mendaki sendirian di gunung yang melegenda ini. Aku istirahat sebentar sembari minum air. 10 menit istirahat, aku pun melanjutkan perjalanan. Aku melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap, hanya ditemani lampu senter. Hiburanku di jalan hanyalah musik yang kuputar lewat HP. Ingin aku ngobrol sendiri untuk menyairkan suasana saat itu. Tapi aku takut kalau tiba-tiba ada yang menjawab di tengah hutan seperti ini. Jadi aku hanya mengandalkan HP lawasku dan bernyanyi dalam hati sambil sekali meliak-liukkan pinggulku untuk berjoget menikmati alunan lagu. Setengah perjalanan menuju pos 2 masih kulewati seorang diri. Hingga akhirnya aku melihat ada pendaki perempuan istirahat di tepi jalur. Saat melihatnya, nampak ia seorang diri tanpa ada pendaki lain yang menemani. Aku yang penasaran akhirnya mencoba menghampirinya. "Mbak dari mana?" tanyaku. Dia diam tanpa menjawab. "Mbak sama siapa? Teman-temannya di mana?" tanyaku lagi. Lagi-lagi ia hanya diam. Tampilannya tampak seperti pendaki yang pada umumnya. Ia membawa daypack, jaket, dan kupluk di kepalanya. Namun saat aku melihat wajahnya yang lebih jelas, nampak sekali wajahnya pucat dan bibirnya biru. Perasaanku mulai tidak karuan melihatnya dan rasa takutku seketika muncul. "Mbak, aku duluan ya. Nanti kalau ada temannya di atas, aku panggilkan," ucapku kepadanya. Dan perempuan itu hanya diam dan mengangguk. Agak jauh berjalan, aku kembali menoleh ke belakang dan ternyata perempuan itu gak ada lagi di sana. Buset, kemana perginya perempuan tadi? Cepet banget hilangnya, ucapku sendirian tanpa menyadari kejadian itu. Langkahku percepat sedikit lari, gak peduli napasku ngos-ngosan. Lelah hanya kutahan karena pikirku hanya cepat-cepat pergi jauh dari tempat itu. Sedikit lega saat sudah agak jauh dari tempat itu, dan aku istirahat sebentar dengan keadaan musik yang masih menyala. Saat itu aku masih ingat lagunya Dewa 19, Kangen. Dulu aku masih belum kenal siapa itu Firsa Bersari, belum tahu lagunya 4020. Saat kembali jalan, aku mendengar suara burung yang sangat banyak di dekatku. Saat kuperhatikan, tak tampak ada burung di sekitarku. Aku terus berjalan ditemani riuhnya suara burung, hingga akhirnya langkahku kembali tertahan lagi. Aku terkejut dengan apa yang aku lihat di depanku. Aku melihat ada gubuk berdiri di depan, sebelah kiri di tepi jalur. Gubuknya seperti pada umumnya gubuk di kampung-kampung. Di situ nampak duduk seorang tua, laki-laki berpakaian Jawa
seperti sedang menunggu di kawasan situ. Dengan ragu-ragu aku melangkah. Gak mungkin juga kalau aku turun karena Kosim dan Ali sudah menunggu di atas. Dengan hati-hati aku melangkah hingga sampai sedikit melewatinya, dan dengan terkejut orang tua itu memanggilku. Bulu kuduku di sepanjang tangan berdiri saat mendengar suara itu. Suaranya pelan tapi terdengar sangat besar. Mau kemana, Leh? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari? Tanya orang tua itu. Saat itu masih ketakutan, gak berani sedikit pun menjawabnya. Bahkan melihat menoleh ke arahnya pun tidak berani. Saat itu aku sangat berharap ada pendaki yang datang. Dengan tetap diam, aku terus melangkah pelan-pelan. Namun ternyata orang tua itu kembali memanggilku dengan suara keras. Leh, apa kamu tak mendengar pertanyaanku? Kesinilah, ucap orang tua itu dengan nada keras. Jantungku berdetak dengan kencang. Keringat mengalir deras di antara dahi. Sampai-sampai aku merasakan keringat mengalir di dalam bajuku. Bulu kuduku masih berdiri karena saking ketakutannya. Saat itu, bayangkan saja, aku menemukan hal-hal aneh sedari tadi, dan aku mendaki seorang diri. Dengan mengumpulkan sedikit-sedikit keberanian, aku memutuskan menghampiri orang tua itu daripada ada hal buruk terjadi padaku. Jadi aku berdiri di dekat gubuk itu dengan kepala menunduk. Tak sedikit pun keberanianku untuk melihat wajahnya. Dia kembali memberiku pertanyaan yang sama. Mau kemana, Le? Dan dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari? Dengan tertatih aku menjawab. Aku mau, dan aku tidak bisa melanjutkan kalimatku karena aku masih deg-degan. Aku mau jalan mendaki ke Pasar Bubrah, Gunung Merapi. Bapak siapa ya? Aku coba bertanya dan bapak itu diam saja dan ia malah bertanya kepadaku. Aku hanya mendaki di sini. Di sini tidak macam-macam. Siapa ya, Pak? Bapak siapa ya? Jawabku sambil bertanya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Rumahku di sini. Suara burung yang kamu dengar tadi semua adalah bangsaku. Kalau kamu macam-macam di sini, habis kamu. Jawab orang tua itu dengan nada sedikit tinggi. Detak jantungku bertambah kencang seakan-akan aku ingin langsung lari dari sini. Tapi apa jadinya nanti kalau aku tiba-tiba lari dari sini? Aku di situ berdoa sekuat hati sebisaku. Semua doa yang ku bisa ku ucap dalam hati agar lekas terbebas dari situasi ini. Sejak dari tadi aku memberanikan melihat wajahnya. Wajahnya selayak manusia, tidak ada tanda-tanda seperti setan yang biasanya aku lihat di film-film. Hanya saja wajahnya nampak sangat bersih. Kemudian aku jalan menyusul teman-temanku di Pasar Bubrah dan aku minta izin jalan lagi. Dan bapak itu berkata, kamu boleh lanjut tapi ada syaratnya. Jawab orang tua itu spontan. Aku bertanya, syaratnya apa, Pak? Syaratnya, kalau kamu pengen selamat, kamu jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke belakang, ucap orang tua itu. Aku yang mendengar ucapan itu hanya mengangguk dan hanya mengiyakan, karena yang aku pikirkan, aku ingin segera pergi dari sini. Selepasnya aku kembali berjalan tanpa melihat ke belakang.
Saat mulai berjalan, punggungku terasa sangat berat seperti ada yang menahan. Aku berhenti sebentar, memegang bahuku. Terasa tidak apa-apa selain tas yang menempel di bahuku dan di punggungku. Dan aku kembali berjalan, tapi sialnya malah semakin berat beban di punggungku. Eddie, aku mendengar ada suara memanggilku. Suara itu terus memanggil. Suaranya mirip suara Kosim, tapi kan Kosim sudah mendaki duluan. Kok ia memanggilku di belakang? Pikirku dalam hati. Tiba-tiba aku ingat pesan orang tua tadi. Jika aku ingin selamat, aku dilarang melihat ke belakang. Aku putuskan terus melangkah ke atas tanpa menghiraukan suara panggilan itu. Punggungku masih terasa berat, tapi aku terus berusaha bergerak minimal sampai di batu yang dimaksud orang tua tadi. Eddie, tolong aku. Eddie, tolong aku. Suara itu terdengar semakin keras, seakan-akan memang sedang terjadi apa-apa di belakangku. Lagi-lagi aku kudu tetap melihat ke depan. Aku buru-buru mempercepat langkahku agar tiba di batu besar yang dimaksud. Hingga akhirnya aku sampai di batu yang dimaksudkan oleh orang tua itu tadi. Sesampainya di situ, melangkah sedikit melewati batu itu dan aku melihat ke belakang. Betapa terkejutnya aku. Aku tidak percaya dengan apa yang mataku lihat. Saat melihat ke belakang, yang kulihat hanyalah jurang yang sangat dalam dan kakiku berdiri tepat di bibir jurang. Batu yang dimaksudkan orang tua tadi yang menjadi perbatasan antara jurang dengan tanah tempatku berdiri. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya jalan apa yang aku lewati tadi? Dan siapa orang tua yang aku temui tadi? Siapa juga burung yang memanggilku tadi? Siapa juga suara yang memanggilku tadi? Semuanya tidak sampai jika dipikir dengan akal dan logika. Bagaimana tidak? Bagaimana caraku agar aku bisa sampai di jurang itu? Aku berdiam diri cukup lama memikirkan itu. Aku terus berdoa dengan doa yang ku bisa. Aku ingin melanjutkan perjalanan, tapi aku bingung mau kemana kakiku melangkah. Jalan yang kukira jalur pendakian ternyata malah membawaku ke tempat seperti ini. Di depanku, aku melihat hanyalah semak-semak. Aku ingin berjalan, tapi aku takut langkahku salah. Yang kuingat hanyalah kalau aku sudah melewati pos 1. Dan malam sudah pukul 21.00. Tanpa aku sadari, ternyata HP lawasku sudah mati. Tiba-tiba kabut datang, hanya saja tidak terlalu tebal. Jika aku masih bisa melihat walaupun tidak sejelas tadi, saat itu aku berpikir kalau aku harus segera bergerak dari sana. Tidak mungkin kalau aku terus-terusan berdiam diri di sini. Oh iya, sejak sampai di batu tadi, badanku sudah normal kembali. Punggungku tidak berat. Perlahan juga aku melangkah menerabas lebatnya semak-semak di depanku. Saat itu aku berpikiran kalau aku harus terus ke atas, karena semakin ke atas, vegetasi akan semakin sedikit. Dan jika aku sudah tiba di medan berpasir, aku bisa melihat keadaan di sekitarku. Hanya bermodalkan lampu senter, aku mencari jalanan yang bisa aku lewati. Lagi-lagi aku terkejut dengan sosok samar-samar di sebelah kanan. Sosok hitam besar, sangat tinggi, dan matanya menyalakan warna merah. Saat itu aku hanya menunduk dan terus berjalan. Aku tidak mau begitu menghiraukan, karena aku ingin cepat-cepat bebas dan kembali ke jalur pendakian yang normal. Aku masih terus melewati semak-semak, hingga akhirnya aku menemui jalanan setapak. Aku ikuti jalan itu hingga akhirnya aku sampai di jalur pendakian yang benar. Aku sampai di jalur tepat sebelum masuk di pos 2.
Aku yang menyadari sudah sampai kembali ke jalan yang benar, tak henti-hentinya bersyukur. Aku berhenti di situ dan sedikit minum dengan air yang kubawa. Saat itu jam menunjukkan pukul 22.30. Aku harus bergegas sampai di Pasar Bubrah, dan aku heran, setibanya aku di sini, aku masih belum menemui keberadaan pendaki, entah naik atau turun. Aku kembali berjalan, baru beberapa langkah berjalan, dan aku terjatuh. Aku merasakan ada cengkraman tangan yang mencengkram, menahan kaki kiriku, hingga membuatku terjatuh. Tapi saat kulihat, tidak ada siapapun di sekitar tempatku terjatuh. Yang ada hanya batu-batuan. Aku langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos 2, jalanan mulai terbuka dan perlahan melewati batas vegetasi. Aku mulai melewati trek berpasir. Jalur terlihat jelas, hanya saja saat aku melihat ke arah atas, yang ada hanyalah kabut yang tebal. Akhirnya aku tiba di papan petunjuk Pasar Bubrah tanpa gangguan apa-apa lagi. Aku mulai sedikit turun ke area Pasar Bubrah yang sangat-sangat luas. Dan di sana aku baru menyadari jika ada cukup banyak tenda yang berdiri. Tandanya pasti ada lumayan banyak pendaki yang naik hari ini. Tapi kenapa aku tak menemui mereka satupun? Sudahlah. Aku mau mencari tenda Qasim dan Ali. 10 menit aku mencari, akhirnya aku menemukan keberadaan mereka. Sim, Li, sapaku ke mereka. Akhirnya kamu sampai di sini. Lama banget, emang kamu naik jam berapa? Jawab Qasim. Aku berangkat sejak jam 16.30 dari base camp, jawabku. Loh, kok lama banget? Ini udah jam 12 lewat loh, Ed. Kamu kemana aja? Jawab Ali. Sembari bertanya, ya udahlah, aku gak mau ngebicarain ini. Aku jawab gitu dan mencoba untuk mengalihkan pembicaraan agar Qasim dan Ali tidak terus menanyaiku. Qasim membuatkanku secangkir susu hangat dan mie instan. Aku yang sudah sedari tadi kelaparan langsung melahapnya tanpa jeda. Kamu sebenarnya kemana toh, Ed? Tanya Qasim lagi. Aku yang tidak ingin terus ditanya hanya menjawab, besok aja aku ceritain. Qasim dan Ali yang paham dengan maksudku akhirnya tidak melanjutkan pertanyaannya. Singkat cerita, kami semua tidur karena rencana akan naik ke puncak kalau ada barengan dari pendakian lain, dan sekarang jam menunjukkan hampir pukul jam 1.30 pagi dan kami baru mulai tidur. Oke, ini ceritanya baru part 1 ya, dan kita akan lanjut ke part 2. Jadi gak aku selesaiin malam ini. Oke, terima kasih yang udah menyimak cerita dari pendakian seru ini. Dan ceritanya benar-benar horor ya kalau menurut aku, berjalan sendirian di tengah hutan gitu ya, dan ketemu makhluk-makhluk gaib gitu. Kebayangkan terus ternyata tersesatnya di jurang. Oke, terima kasih untuk akun @wahyuaryan_tn_ dan terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak cerita ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Namanya aku cerita masuk.